Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan diskusi online seperti sekarang ini. Dan tidak lupa kita ucapkan selawat berangkai salam kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, ininya baginda Rasulullah SAW, yang mana berkat beliau kita keluar dari alam jahiliyah menuju alam yang berilmu pengetahuan seperti sekarang. Baiklah, saya tidak akan memanjakan kata-kata mukadimah, langsung saja menuju ke diskusi online kita hari ini, yaitu mengenai konsep dasar evaluasi. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu terdiri dari saya sendiri sebagai moderator sekaligus ketua dari kelompok ini, Desi Susilawati. Yang selanjutnya yaitu Debbie Yuswanti Putri sebagai pemateri, Ponzi Anus sebagai pemateri, Uci Arista sebagai pemateri, selanjutnya Rahma Septiani sebagai pemateri, dan Revi Febriani juga sebagai pemateri. Baiklah, saya tidak akan memanjangkan perkenalan ini, langsung saja menuju diskusi hari ini. Pemateri pertama yaitu saya sendiri. 1. Pengertian pengukuran dan contohnya. Pengukuran adalah kuantifikasi atau penetapan angka tentang karakteristik atau penetapan individual menurut aturan-aturan tertentu. Contohnya, dalam proses pembelajaran, guru akan melakukan pengukuran terhadap kompetensi-kompetensi anak dalam menyerap pembelajaran yang telah disampaikan. 2. Pengertian penilaian dan contohnya. Penilaian secara umum dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan tentang siswa, baik kurikulum, iklim sekolah, maupun kebijakan sekolah. Contohnya, seorang guru memberikan tugas kepada siswa untuk mengetahui seberapa banyak siswa tersebut memahami tentang pelajaran yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Perkenalkan, nama saya Debbie Yuswanti Putri. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu C. Fungsi evaluasi. Evaluasi sebagai suatu tindakan atau proses memiliki 3 fungsi pokok. Yang pertama yaitu mengukur kemajuan, yang kedua menunjang penyusunan perencanaan, yang ketiga memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Dan evaluasi juga memiliki beberapa fungsi, tetapi dilihat dari beberapa segi. Yang pertama yaitu secara psikologis. Peserta didik perlu mengetahui prestasi belajarnya sehingga peserta didik tersebut merasakan kepuasan atau ketenangan dalam proses pembelajaran yang telah ia lakukan. Yang kedua, secara sosiologis, untuk mengetahui apakah peserta didik sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat. Yang ketiga, secara didaktis metodis, berfungsi untuk membantu guru dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut masing-masing. Yang terakhir yaitu yang keempat, secara administratif, yaitu untuk memberikan laporan tentang kemajuan peserta didik tersebut kepada pemerintah, pimpinan atau kepala sekolah, guru, termasuk peserta didik itu sendiri. Sekian penjelasan dari materi saya. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh pemateri.
Baiklah, saya akan melanjutkan pada bagian E, yaitu acuan penilaian. Acuan penilaian ini terdapat dua, yaitu pertama acuan penilaian patokan, yaitu PAP atau Centurion Preference Test CRT. Sedangkan yang kedua yaitu penilaian acuan norma atau PAN, Norm Reference Test NRT. Yang pertama yaitu PAP. Tujuan penggunaan tes acuan patokan berfokus pada kelompok perilaku siswa yang khusus, yang didasarkan pada kriteria dan standar yang khusus. Dimaksudkan untuk mendapatkan performance yang khusus dan dapat menggambarkan bagaimana peserta didik. Untuk mendapatkan nilai A atau B, seorang siswa harus mendapatkan skor tertentu sesuai dengan batas yang ditetapkan tanpa terpengaruh oleh performance atau skor yang dimilikinya. Rentang skor sendiri terdiri dari 80% sampai dengan 100%, yaitu mendapatkan A, 70% sampai dengan 79% mendapatkan B, 60% sampai dengan 69% mendapatkan C, 45% sampai dengan 59% mendapatkan D. Sedangkan kecil dari 44% itu mendapatkan nilai E atau bisa jadi tidak lulus atau di bawah rata-rata. Kita masuk yang kedua, yaitu penilaian acuan norma PAN, Norm Reference Test NRT. Tujuannya itu untuk biasanya lebih umum dan komprehensif yang meliputi bidang isi tugas belajar yang besar pada siswa. Artinya tingkat performa siswa ditetapkan berdasarkan pada posisi relatif kelompok. Baik, saya contohkan yaitu satu kelompok peserta tes terdiri dari 9 orang mendapatkan skor mentah sebanyak 50, 45, 45, 40, 40, 35, 35, 30. Dengan menggunakan pendekatan PAN ini, maka peserta tes yang mendapatkan skor tertinggi yaitu ada pada 50. Yaitu mendapatkan nilai skor tertinggi, misalnya 10. Sedangkan mereka yang ada di bawah seperti 45 tadi sampai 30 tadi, bisa jadi mendapatkan nilai 9, 9, 8, 7. Penentuan nilai dengan skor dapat dilakukan dengan persentase jawaban yang benar, kemudian pada persentase tertinggi diberikan nilai yang tertinggi. Baiklah, terima kasih.
Baiklah, perkenalkan nama saya Revi Febriani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan proses pembelajaran dan evaluasi. Evaluasi merupakan suatu komponen yang sangat erat berkaitan dengan komponen-komponen lain dalam pembelajaran. Dapat dikatakan bahwa evaluasi dan pembelajaran itu saling membantu. Evaluasi haruslah membantu pembelajaran dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Dalam sistem pembelajaran, evaluasi merupakan salah satu komponen yang penting dan tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui keefektifan pembelajaran. Hasil yang diperoleh dari evaluasi dapat dijadikan balikan atau feedback bagi guru dalam memperbaiki dan menyempurnakan program dan kegiatan pembelajaran. Di sekolah, kita sering mendengar bahwa guru sering memberikan ulangan harian, ujian akhir semester, ujian tertulis, ujian blok, ujian tagihan, dan sebagainya. Istilah ini pada dasarnya merupakan bagian dari sistem evaluasi itu tersendiri. Hubungan antara evaluasi belajar dengan perencanaan belajar dan kegiatan belajar harus dilakukan dengan selaras dan koheren, tanpa menghilangkan salah satu unsur dari komponen tersebut. Perencanaan pembelajaran yang meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP harus direncanakan secara matang dan terorganisir. Selanjutnya dilakukan implementasi atau penerapan kegiatan belajar. Mengacu pada perencanaan pembelajaran di kelas dengan menggunakan metode atau media yang update. Guru juga memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan membanggakan potensi dan kreativitas peserta didik. Yang terakhir dilakukan yaitunya evaluasi terhadap siswa menggunakan tes atau non-tes yang dilakukan secara lisan maupun tulisan supaya dapat mengetahui tujuan kegiatan belajar mengajar berhasil atau tidaknya. Untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik dan memberikan tolak ukur atas keberhasilan tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sampai di sini dulu diskusi daring kita kali ini. Jika ada kesalahan kata maupun dalam pembuatan videonya, saya minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.